Indonesia dan Australia perkuat stabilitas kawasan. Pemerintah gelar mudik gratis 2026 ke 34 provinsi. Progres pemulihan pasca bencana Sumatera. Halo pemirsa Simpo TV, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi dari kegiatan Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Ruang Kabinet selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kerjasama keamanan Indonesia-Australia memperkuat stabilitas kawasan. Langkah ini diharapkan mendukung tercapainya kepentingan nasional Indonesia secara aman dan kondusif. Dalam keterangan persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama antara Indonesia dan Australia merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreement yang telah disepakati kedua negara sejak 2006. Traktat ini menitik beratkan pada penguatan mekanisme konsultasi bilateral di bidang keamanan, bukan pembentukan aliansi militer atau inisiatif pertahanan baru. Sugiono menjelaskan kerjasama ini mencakup forum konsultasi rutin antara pimpinan dan menteri kedua negara untuk membahas situasi keamanan regional dan global yang saling memengaruhi. Ia menegaskan bahwa kerjasama ini bukan fakta pertahanan. Ini bukan merupakan fakta, ini bukan merupakan bukan fakta pertahanan, bukan fakta militer, gitu. Tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah. Jadi di tengah situasi yang seperti ini yang namanya komunikasi, kemudian kerjasama, kolaborasi, itu sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan satu pemahaman yang sama terhadap situasi global. Kemudian kita juga punya kepentingan-kepentingan yang ingin kita wujudkan, gitu kan. Oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin jadi tetangga yang baik. Oleh karena itu ya kita saling membicarakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dan bagaimana bekerja sama untuk bisa mengambil sesuatu yang baik dari situasi yang ada sekarang. Menlu menambahkan bahwa kerjasama keamanan ini memberikan manfaat bagi Indonesia dan kawasan, karena kepentingan nasional memerlukan stabilitas, perdamaian, dan lingkungan regional yang kondusif. Mekanisme konsultasi semacam ini merupakan praktik lazim diplomasi Indonesia untuk mengelola tantangan bersama secara konstruktif, baik secara regional maupun bilateral. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah pimpinan DPR Dasko yang telah membuka ruang komunikasi untuk membahas perihal penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. DPR bersama pemerintah menggelar pertemuan dalam rapat konsultasi yang membahas tindak lanjut terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara DPR dan pemerintah, salah satunya yakni seluruh layanan rumah sakit tidak boleh menolak pasien, khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan segmen BPI yang memiliki penyakit kronis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh pembiayaan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen PBI dibiayai oleh pemerintah. Saya terima kasih kepada Prof. Dasko ya, yang hari ini mengumpulkan kita semua dan memberikan dukungan untuk mengatasi dinamika-dinamika yang ada di lapangan. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan
seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pihaknya siap mencairkan anggaran sebesar 15 miliar untuk reaktivasi jaminan kesehatan nasional otomatis sementara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan anggaran sebesar 15 miliar untuk reaktivasi otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerimaan bantuan iuran bagi pasien penderita penyakit kronis. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya siap mengucurkan anggaran sebesar 15 miliar untuk reaktivasi tersebut. Dirinya menyebut anggaran sebesar itu tidak masalah, terlebih anggaran cukup untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Kesehatan. Selain itu, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS diminta perlu menyelesaikan salah satu pos anggaran yang sebelumnya diminta untuk diperbaiki sebelum dicairkannya anggaran reaktivasi JKN. Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu satu anggaran masih dibintangin, dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga coba, jadi nggak ada masalah, sudah terlalu besar. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan. Penonaktifan peserta yang terjadi belakangan ini disebut sebagian dari proses verifikasi dan validasi agar bantuan tepat sasaran tanpa mengurangi alokasi anggaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan prinsip utama pelayanan kesehatan adalah tidak boleh ada penolakan pasien oleh rumah sakit, termasuk peserta penerima bantuan iuran PBI. Jika terdapat persoalan administrasi atau status kepesertaan nonaktif, hal tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme reaktivasi. Sepanjang 2025, pemerintah melakukan pengalihan sekitar 13 juta lebih penerima manfaat dalam rangka pemuktahiran data. Sebagai peserta dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria, ada yang beralih menjadi peserta mandiri dengan iuran sekitar Rp42.000 per bulan, serta ada yang ditanggung pemerintah daerah. Khusus bagi peserta dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah, penyakit jantung, dan lainnya, pemerintah bersama DPR menyepakati reaktivasi otomatis selama 3 bulan. Kebijakan ini memberi waktu untuk proses verifikasi bersama BPS dan pemerintah daerah. Nah, kita terus berproses. Pada tahun 2025 itu, banyak sekali bansos-bansos yang kita alihkan ya dari keluarga penerima manfaat yang satu kepada keluarga penerima manfaat yang lebih memenuhi kriteria. Ini dulu yang ingin saya tekankan ya, termasuk penerima manfaat bantuan iuran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bagaimana caranya khusus untuk PBI? Khusus untuk PBI itu kita menerima usulan dari pemerintah kabupaten kota yang mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana data-data yang diusulkan itu harus berada di desil 1, 2, 3, 4, dan 5. Mengapa? Karena data tunggal sekarang ini sudah disajikan dalam bentuk perankingan. Desil 1 itu adalah kelompok masyarakat, ini sederhananya ya, kelompok masyarakat yang secara ekonomi paling bawah. Jadi desil 1 itu 10% kelompok yang secara ekonomi paling bawah. Isinya individu dan keluarga. Menurut saya setuju sekali bagus. Jadi nanti pasien-pasien ya yang ada medical report ya, terutama yang PBI ya, nanti itu sangat bisa kita masukkan ke dalam DTSEN. Sangat mungkin ini nanti akan kami tindak lanjuti. Itu saya kira adalah usulan yang pertama-tama ya, memang ini karena bagian dari verifikasi dan validasi bisa nanti lewat saluran-saluran yang sudah disiapkan. Saluran pertama memang lewat jalur formal, RT, RW, kelurahan, dinsos, dan seterusnya nekat. Itu yang jalur formal ya. Ada jalur partisipasi, masyarakat boleh langsung untuk melakukan reaktivasi. Melalui apa? Yang pertama lewat comment center kami 021171 ya, 021171 yang beroperasi 24 jam.
yang kedua juga ada WA seminar. Nanti nomornya saya susulkan, saya nggak hafal ya nomornya. Ini baru kita mulai di awal Februari ini. Itu sudah ada WA. Pemerintah memastikan tidak ada pengurangan kuota maupun anggaran PBI. Alokasi tetap dan penataan dilakukan agar penerima benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang mengalami kendala verifikasi, tersedia sejumlah saluran pengaduan dan reaktivasi, mulai dari jalur formal melalui RT, RW, kelurahan, hingga dinas sosial. Call center 021 1771 yang aktif 24 jam, layanan WhatsApp Kementerian Sosial, aplikasi cek bansos melalui fitur usul sangga, hingga pendamping sosial dan operator desa. Pemerintah menegaskan proses penataan dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Masyarakat diajak aktif mengawal agar bantuan kesehatan benar-benar tepat sasaran tanpa mengurangi hak warga yang membutuhkan layanan. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meninjau langsung cek kesehatan gratis di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Pada program ini, Pratikno menyampaikan sudah mencakup 70 juta orang yang melakukan cek kesehatan gratis tersebut. Dengan didampingi jajarannya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, mengecek langsung program cek kesehatan gratis di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Pratikno meninjau beberapa ruang pemeriksaan kesehatan, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis untuk memeriksakan kesehatan. Selama 2025 tercatat penerima manfaat program ini mencapai lebih dari 70 juta orang di seluruh Indonesia. Sudah berjalan 1 tahun, jadi alhamdulillah sudah lebih dari 70 juta rakyat Indonesia yang sudah menikmati layanan kesehatan gratis ini. Jadi cek kesehatan sekarang untuk kesehatan kita di masa depan. Jadi ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo bahwa masyarakat kita harus semakin berkualitas dan titik fondasi awal dari berkualitas itu adalah sehat. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI menargetkan 2026 bisa mencapai 136 juta orang melaksanakan CGK. 2026 targetnya 136 juta. Ini 2 kali lipat ya, mudah-mudahan tercapai nih, karena memang kita sudah punya strategi. Kalau dulu kan hanya ulang tahun, ini orang menunggu, lewat hari ulang tahunnya kelewatan nanti gitu kan, sekarang kapan saja bisa. Kemudian kalau dulu hanya di puskesmas, sekarang kita bisa di tempat warga beraktivitas. Kemudian juga tadi saya lupa menambahkan, dalam CKG tahun 2026 ini ditambahkan tentang riwayat imunisasi. Salah satu warga mengaku sangat terbantu ada CGK, di mana dapat mengetahui dan mencegah penyakit pada dirinya. Karena itu penting untuk deteksi dini penyakit. Sendiri sudah Sudah, waktu bulan Juli 2025 kebetulan masih ada program hari ulang tahun, masih 2026 juga sudah. sekarang tidak hanya khusus untuk ulang tahun, siapa saja secara umum sudah bisa mencoba cek kesehatan gratis ini. Nah, sekarang itu tidak merasakan CGK apa yang menurut yang paling membantu untuk cek kesehatan gratis ini. Setahun program CGK tidak menunggu ulang tahun setiap saat. Bahkan layanan bukan hanya di puskesmas, tetapi juga ada di kantor, di sekolah, di pabrik, dan lain-lain. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit melalui program cek kesehatan gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional. Dalam rangka 1 tahun pelaksanaan program tersebut, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan meninjau langsung pelaksanaannya di Sekolah Kristen IPK Sunter 2, Jakarta Utara. Kegiatan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar gratis bagi peserta didik berjalan sesuai dengan tujuan program. Pemerintah menekankan pentingnya peran sekolah sebagai titik awal dalam membangun upaya hidup sehat sejak usia dini. Mendikdasman Abdul Muti menyampaikan program CKG yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk IPK sejauh ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Bagi peserta didik yang hasil pemeriksaannya masuk dalam kategori tertentu akan masuk dalam mekanisme rujukan juga telah disiapkan. Anak-anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan program ini alhamdulillah
sejak diluncurkan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita tidak hanya mengetahui bagaimana kesehatan anak-anak kita, tapi juga menumbuhkan kesadaran dan budaya hidup sehat. Mulai dari makanannya, mulai dari aktivitasnya, istilahnya healthy lifestyle, gaya hidup yang sehat. Yang dengan badan yang sehat itu, mereka akan menjadi generasi yang kuat, bisa semangat belajar, dan mudah-mudahan bisa berprestasi tentu saja. Program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Komunikasi RI bersama Menteri Ekonomi Kreatif RI melakukan cek kesehatan gratis dengan jemput bola pada ratusan pengemudi ojek online di Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Pemerintah melalui Badan Komunikasi RI dan Menteri Ekonomi Kreatif RI melakukan jemput bola cek kesehatan gratis kepada ratusan pengemudi ojek online di Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Sebanyak 100 lebih driver ojol memeriksa kesehatannya untuk mengetahui apakah ada indikasi penyakit sehingga dapat dicegah sejak dini. Menteri Ekonomi Kreatif menyampaikan CKG jemput bola ini untuk mempermudah masyarakat, terutama pengemudi ojol yang banyak waktunya di jalan. Selain itu untuk mempercepat capai 136 juta rakyat yang merasakan manfaat program Presiden Prabowo Subianto. Bukan ada rakernas niat mulia dari Bapak Presiden yang untuk menjalankan sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 kaitannya bahwa memang setiap rakyat juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, alhamdulillah sejak dimulai 10 Februari 2025 sampai beberapa hari yang lalu ada 70 juta yang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Sementara itu salah satu pengemudi ojol sangat senang dan berterima kasih adanya CKG ini bagi dirinya dan rekan ojol lainnya untuk menjaga kesehatan dari penyakit. Karena dengan adanya seperti ini, jadi kami tahu kondisi fisik badan kita masing-masing, kedepannya seperti apa yang harus dilakukan di badan kita, semoga jadi selesai. Diketahui CKG merupakan program Presiden RI untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih sehat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk para nelayan di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Tepat 1 tahun berjalannya program cek kesehatan gratis oleh pemerintah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk nelayan di Pelabuhan Muara Angke. Program tersebut menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, khususnya nelayan dan pekerja sektor kelautan, sekaligus memastikan para penerima manfaat mendapatkan layanan medis yang layak dan mudah dijangkau. Menteri KKP pun berharap program ini terus berlanjut menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup para pelaku usaha perikanan di Indonesia. Ke Muara Angke untuk melihat proses pemeriksaan kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini para istri nelayan, kemudian para nelayan dan juga para pekerja di sektor nelayan yang ada di Muara Angke ya, jumlahnya sangat besar sekali, dan menurut saya nanti bisa dapat statistiknya juga tentu penyakit apa aja yang sebetulnya yang diderita oleh mereka ya. Dan ini nanti akan dilakukan rujukan dan seterusnya. Saya kira begitu. Dan cek kesehatan gratis ini terus di seluruh sektor. Jadi tadi saya dapat masukan dari Ibu Kepala ini juga di sektor pertanian ya. Terus kemudian di UMKM dan juga pengemudi atau di terminal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan program cek kesehatan gratis pemirsa yang digulirkan pemerintah untuk mencegah penyakit kronis dan menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan.
Deteksi dini diharapkan turunkan resiko jantung, stroke, dan gagal ginjal, serta tingkatkan kepatuhan pengobatan. Pemerintah mendorong program cek kesehatan gratis sebagai langkah strategis untuk mencegah penyakit kronis, sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan. Deteksi dini melalui CKG diharapkan menekankan angka kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal, serta meningkatkan kepatuhan pengobatan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif agar masyarakat tidak jatuh pada penyakit berat yang menimbulkan biaya tinggi. Program cek kesehatan gratis tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga diarahkan pada penanganan lanjutan yang disiplin, karena tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol menjadi pemicu utama penyakit kronis. Kita menginginkan sebagai pemerintah untuk mengurangi beban kesehatan ke depan, untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, kami, pemerintah dan BPJS harus lebih mendorong agar orang cek kesehatan gratis. Kalau darah tinggi ya minum obat terkendali sehingga nggak usah masuk stroke atau serangan jantung di ujung. Dengan cek kesehatan gratis tahun ini, kita akan fokus ke tata laksana, bukan hanya ceknya saja. Tapi kita akan fokus ke tata laksana agar benar-benar masyarakatnya jadi sehat. Supaya itu tadi, kita melihat kenaikan biaya yang sangat tinggi yang jadi beban BPJS di jantung, stroke, sama ginjal, itu kita bisa tekan, dan juga itu sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui program promotif preventif CKG ini. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan beban pembiayaan JKN terus meningkat dengan layanan lanjutan mendominasi 87% dari total biaya. Penyakit kronis menjadi pendorong utama seperti gagal ginjal yang melonjak 476,2% dan penyakit jantung naik 68,8%. Tren ini menegaskan pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit kronis dan menekan biaya negara sekaligus menyelamatkan kualitas hidup masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program cek kesehatan gratis masih terus dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai lokasi. Program tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi terkini kesehatan mereka. Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Bambang Widianto, mengimbau masyarakat agar tidak takut melakukan screening kesehatan sebelum penyakit yang diidap berkembang lebih jauh. Terlebih, pemerintah kini telah mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menyediakan program cek kesehatan gratis. Ia pun menjelaskan apabila masyarakat melakukan pemeriksaan tersebut secara mandiri di laboratorium, maka anggaran pribadi yang dikeluarkan dapat mencapai Rp1 juta dalam satu kali pemeriksaan. Oleh karena itu, Bambang meminta agar masyarakat dapat mendaftarkan data pribadinya untuk melakukan cek kesehatan gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, tapi tolong bantu juga nih teman-teman media, membantu untuk mengkampanyekan hadir ke puskesmas justru untuk kita screening. Jadi jangan sampai jangan sampai fatal. Contohnya kanker payudara ya. Kanker payudara itu Bapak Ibu sekalian, itu di Indonesia itu 70% terdeteksi pada stadium 3 dan 4. Telat jadinya. Jadi fatal. Nah, itu harusnya bisa dideteksi kalau dideteksi stadium 1 dan 2 bisa disembuhkan. Jadi tolong bantu juga nih Bapak-Bapak dari media, Bapak-Ibu dari media untuk mengkampanyekan supaya hadir gratis. Ya, ini kalau Bapak berobat ke laboratorium tuh bisa hampir 1 juta nih barangkali ini. Tapi ini gratis gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari kegiatan Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Kabinet. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi kita lanjutkan. Di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada peserta Rapim TNI Polri. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya profesionalisme dan persatuan dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta rapat pimpinan TNI dan Polri yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 9 Februari 2026.
Rapim tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai forum konsolidasi pimpinan TNI dan Polri pada awal tahun. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan peran strategis TNI dan Polri sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara yang harus terus diperkuat, profesional, serta dekat dengan rakyat. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja TNI Polri selama lebih dari 1 tahun masa kepemimpinannya, terutama dalam mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Alhamdulillah, Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Di dalam pengarahan beliau tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam 1 tahun lebih masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi garda terdepan di dalam membantu dan mensukseskan seluruh program-program pemerintah yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan. Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut, misalnya dalam hal bentuk kenaikan pangkat ataupun kesempatan untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tak hanya itu, Mensesnek juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya persatuan dan soliditas di lingkungan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Selain perhatian terhadap kesejahteraan dan penghargaan bagi personel berprestasi, Presiden juga menyoroti peran TNI Polri dalam penanganan bencana, pembangunan daerah terpencil, serta kesiapan pengamanan Ramadan dan Idul Fitri melalui koordinasi lintas kementerian. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan, kemudian dalam hal pembangunan program-program pemerintah termasuk jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun dan sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Secara spesifik arahan dari Bapak Presiden memang di dalam forum tadi tidak secara eksplisit beliau sampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimanapun juga saling berkaitan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung perdamaian di Palestina. Pemerintah tengah mempersiapkan ribuan personil TNI untuk dikirim sebagai bagian dari pasukan perdamaian dunia di jalur Gaza. Komitmen Indonesia dalam respon konflik kemanusiaan di jalur Gaza memasuki babak baru. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait rencana pengiriman ribuan personil TNI ke wilayah konflik tersebut. Menurut Prasetyo, angka 8.000 personil yang sempat beredar hanyalah bagian dari estimasi awal. Dalam rencana yang lebih besar, Indonesia bahkan menyiapkan hingga 20.000 personil TNI yang siap diterjunkan jika kesepakatan internasional telah dicapai. Ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa sore, Prasetyo menjelaskan bahwa kesiapan personil terus dimatangkan oleh jajaran terkait. Meski demikian, pemerintah masih menunggu hasil perundingan teknis di tingkat global terkait lokasi spesifik penempatan pasukan. Kita baru mempersiapkan diri aja, kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian, tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan. Dan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP serta dengan seluruh turunan teknisnya, itu kan ini kan bagian dari komitmen bangsa kita. Tentu komitmen pertama kan kita menghendaki pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian
kita Indonesia beserta dengan 7 negara Muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut. Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza sehingga saudara-saudara kita terkurangi penderitaannya. Dan sekarang proses tersebut bantuan-bantuan makanan bisa masuk. Di sisi lain, langkah diplomasi Indonesia juga semakin intens. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menerima undangan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Board of Peace, Dewan Perdamaian Gaza yang pertama di Amerika Serikat. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari mendatang. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini dinilai sangat strategis, mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pasukan perdamaian terbesar di dunia. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dan ada informasi menarik pemirsa, di mana pemerintah memberikan diskon besar untuk transportasi umum saat mudik Idul Fitri. Kereta api mendapat potongan tarif 30%, sedangkan tiket pesawat diskon hingga 18%. PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Pemerintah memberikan diskon besar untuk transportasi umum selama masa mudik Idul Fitri, termasuk kereta, pesawat, dan angkutan laut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan langkah ini bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat dan mendorong mobilitas saat Lebaran. PT Kereta Api Indonesia akan memberikan diskon tiket 30% untuk perjalanan pada 14 hingga 29 Maret 2026. Sementara itu tiket pesawat kelas ekonomi domestik mendapatkan potongan 7 hingga 18% yang ditargetkan mencapai 3,3 juta penumpang pada periode yang sama. Untuk transportasi laut, PT PLN memberikan diskon 30% untuk perjalanan 11 Maret hingga 5 April dan tarif jasa pelabuhan kapal feri dipangkas 100% pada 12 hingga 31 Maret. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 911,16 miliar rupiah dari APBN dan sumber non-APBN untuk mendukung kebijakan ini. PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut PT Pelni untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP tanggal 12 sampai 31 Maret diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Target jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Dengan demikian diharapkan masyarakat sudah bisa mulai untuk memesan tiket. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, pemerintah siapkan mudik gratis Lebaran 2026. Program ini menjangkau 34 provinsi di seluruh Indonesia. Menjelang Lebaran 2026, pemerintah kembali menyiapkan program mudik gratis untuk masyarakat. Inisiatif ini bagian dari upaya pemerintah menjaga mobilitas warga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di musim mudik. Program ini diumumkan pada Selasa 10 Februari di Stasiun Gambir, Jakarta, bersamaan dengan paket stimulus ekonomi. Kementerian Perhubungan menjadi motor utama pelaksanaan mudik gratis, menargetkan puluhan ribu pemudik dapat menggunakan bus maupun kereta api tanpa biaya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut, program ini membantu masyarakat pulang kampung lebih mudah dan tetap menjaga pergerakan ekonomi selama Lebaran. Kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon, diantaranya adalah untuk moda transportasi kami menyiapkan mudik gratis untuk 34 tujuan provinsi dengan menggunakan 401 kendaraan bis.
Selain bus, pemerintah juga menyediakan tiket gratis untuk transportasi kelas ekonomi, termasuk jalur kereta api di Pulau Jawa, yakni lintas utara, tengah, dan selatan. Pendaftaran mudik gratis akan dibuka secara bertahap melalui kanal resmi pemerintah dan mitra transportasi, dengan target total sekitar 50.000 penumpang, termasuk 28.182 penumpang kereta api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jelang Lebaran, pemerintah menyiapkan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga kurang mampu. Bantuan berupa beras dan minyak goreng ini ditujukan untuk meringankan kebutuhan pokok selama Ramadan. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta pada Selasa 10 Februari mengumumkan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan pangan untuk masyarakat kurang mampu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bantuan ini ditujukan bagi 35,04 juta keluarga yang masuk desil 1 hingga 4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi, mencakup kelompok sangat miskin hingga rentan miskin. Bantuan pangan terdiri dari 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per keluarga, dengan total anggaran mencapai 11,92 triliun rupiah. Penyaluran akan dilakukan selama 2 bulan, mulai pertengahan Februari, untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi selama bulan Ramadan. Airlangga meminta kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah mendukung kelancaran distribusi bantuan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu masyarakat menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan lebih tenang secara ekonomi. Kemudian terkait dengan bantuan pangan untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi demand side, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, yaitu bentuk bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan. Target penerimanya adalah 35,04 keluarga penerima manfaat, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4. Estimasi kebutuhan anggaran sebesar 11,92 triliun dan ini akan mulai disalurkan di bulan Ramadan atau Februari nanti. Dan Pemda maupun KL yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan lancar selama libur Lebaran 2026. ASN akan menerapkan skema kerja dari mana saja untuk menjaga kelancaran operasional. Pemerintah mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas bagi aparatur sipil negara atau ASN selama periode Lebaran 2026 untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 mengenai kebijakan work from anywhere bagi ASN. Skema WFA diterapkan pada tanggal 16 hingga 17 Maret, serta 25, 26, dan 27 Maret selama Idul Fitri. Rini menekankan bahwa pejabat di kementerian dan lembaga perlu mengatur pelaksanaan work from anywhere secara mandiri dan selektif. 2 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama hari Nyepi, yaitu tanggal 16 dan 17 Maret. Kemudian juga 3 hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret. Kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial, yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal, seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada di dalam periode libur nasional. Hal ini bertujuan agar sektor strategis tetap beroperasi normal meskipun ASN bekerja dari lokasi selain kantor. Meskipun bekerja dengan skema work from anywhere, ASN tetap diharapkan mengutamakan akuntabilitas dan memaksimalkan penggunaan sistem pemerintahan elektronik. Selain itu, ASN juga diimbau untuk tidak menerima gratifikasi yang bertentangan dengan tugas jabatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait progres pemulihan pasca bencana di Sumatera akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Kabinet.
Masih bersama kami pemirsa dalam ruang kabinet bersama saya Sally Sregar. Di mana Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera, Tito Karnavian, pada Rabu siang menggelar konferensi pers perkembangan terkini pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Tito menyebut saat ini pemulihan pasca bencana telah mencapai 70% dengan 37 kabupaten kota yang telah kembali normal. Pada Rabu 11 Februari 2026, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Sumatera menggelar konferensi pers untuk melaporkan progres pemulihan pasca bencana bertempat di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Tito Karnavian. Konferensi juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, seperti Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hingga Kepala BNPB, Kepala BPS, serta perwakilan dari TNI dan Polri. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Tito Karnavian menyebut, saat ini sudah ada 37 dari total 52 kabupaten kota terdampak bencana yang sudah kembali normal. Ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37 ini kalau kita presentasikan ya lebih kurang hampir 70% kabupaten kota dari 52 kabupaten kota itu sudah kembali normal dalam waktu kita 2 bulan. Menurut normal di kurang 4 dan menurut update khusus masih ada 11. Mulai akan kita kerja keras di titik-titik tersebut. Kemudian kita juga menawarkan atau mendata penda-penda untuk penerima bantuan. Dari 11 kabupaten kota yang memerlukan atensi khusus, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah kabupaten kota terbanyak yang masih perlu atensi khusus dari pemerintah, yakni sebanyak 7 kabupaten yang meliputi Kabupaten Pidi Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Biren, dan Kayu Lues. Sebanyak 90.109 personil lintas kementerian dan lembaga menurut Tito juga telah diterjunkan untuk mendukung pemulihan di berbagai sektor di lapangan, mulai dari pemulihan fasilitas umum, sarana pendidikan, fasilitas ibadah, kesehatan, dan masih banyak lagi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Huntara modular bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah segera siap ditempati. Hunian ini diharapkan memungkinkan masyarakat meninggalkan pengungsian dan menyambut Idul Fitri dengan nyaman. Pembangunan hunian sementara modular bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Benar Meriah Aceh terus berjalan sesuai jadwal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan hunian ini diharapkan segera ditempati, sehingga masyarakat bisa meninggalkan pengungsian saat Ramadan dan menyambut Idul Fitri di tempat tinggal yang layak. Huntara dibangun di lahan 30.000 meter persegi, terdiri dari 19 blok dengan 228 modul hunian untuk 228 kepala keluarga, dengan menggunakan konstruksi modular baja prefabrikasi agar cepat selesai. Kawasan Huntara juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti 114 unit shower dan kloset, hunian ramah difabel, area multifungsi, musola, serta sistem air bersih dan listrik yang terpadu. Pengolahan air kotor dilakukan melalui biotank untuk menjaga lingkungan tetap higienis. Dengan fasilitas lengkap ini, Huntara modular diharapkan memberi ruang hidup yang nyaman dan aman bagi warga terdampak bencana, sehingga mereka dapat melewati Ramadan dengan lebih baik dan menyambut Lebaran dengan bermartabat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan dari Dirjen Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, mengungkapkan bahwa Kementerian Agama telah menindaklanjuti usulan guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi P3K. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia menyampaikan aspirasinya agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dirjen Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, mengatakan Kementerian Agama telah menindaklanjuti permintaan tersebut.
Amin menyebut, nantinya proses pengangkatan tetap harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta melalui koordinasi lintas kementerian. Tentu kami terima kasih dukungan dari pimpinan DPR RI dan tentu saja pimpinan Komisi 8. Atas saran Pak Menteri, kami langsung menindaklanjuti dan bersurat kepada kementerian terkait. Dan tentu begitu harus dengan kementerian terkait, kita butuh sinkronisasi ya. Sinkronisasi, tentu saja ke konsinyering, sehingga ini yang sedang proses. Dan proses itu tentu tidak seperti disampaikan Bu Wakil Ketua, tidak seperti makan cabai ya, yang dimakan langsung pedas. Dan ini yang kemudian akan kami terus tindak lanjut cepatnya. Saya kira kalau sudah didukung DPR RI, apalagi semua satu visi, tidak ada alasan yang terlalu sulit ya. Mudah-mudahan, tapi sekali lagi ini butuh konsinyering. Dari Jakarta, Farizal dan Farisiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan mutu pendidikan melalui sinergi antar program prioritas. Mendikdasmen Abdul Muti meninjau langsung implementasi program makan bergizi gratis dan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh sekolah. Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Bapak Abdul Muti. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau SMP Negeri 2 Babakan Madang dan SD Negeri Bojongkoneng 02 Kabupaten Bogor. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat sinergi dua program prioritas pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis dan program revitalisasi satuan pendidikan. Program makan bergizi gratis diharapkan mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik. Sementara program revitalisasi sekolah berfokus pada perbaikan bangunan dan sarana prasarana agar lebih aman, nyaman, dan layak digunakan. Melalui sinergi ini, pemerintah menargetkan terbangunnya ekosistem belajar yang menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi hingga lingkungan fisik sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Revitalisasi sekolah juga memberikan rasa tenang bagi guru dan murid, serta menumbuhkan harapan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Program makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah disinergikan agar anak-anak belajar dalam kondisi sehat, nyaman, dan aman, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan lebih optimal. Pemerintah menegaskan, sinergi antar program prioritas akan terus diperkuat untuk memastikan pendidikan bermutu dapat dirasakan secara nyata di satuan pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melakukan kunjungan kerja kedua sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen dalam memastikan implementasi program makan bergizi gratis dan revitalisasi satuan pendidikan berjalan sesuai sasaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan ke SMP Negeri 2 Babakan Madang dan SD Negeri Bojongkoneng 02 Kabupaten Bogor untuk melihat secara langsung keterpaduan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan program revitalisasi sekolah. Di SMP Negeri 2 Babakan Madang yang memiliki 480 murid telah menerima bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 3 ruang kelas serta pembangunan fasilitas toilet baru yang rampung pada Desember 2025. Sedangkan di SD Negeri Bojongkoneng 02 dengan jumlah murid sebanyak 291 telah menerima bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 6 ruang kelas, ruang perpustakaan, toilet lama, ruang UKS, ruang administrasi, pembangunan 1 ruang kelas baru, serta 1 paket toilet baru. Tak hanya itu, Mendikdasmen juga menekankan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai positif. Menurutnya, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman didukung pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter menuju generasi emas Indonesia 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari Menko Erlangga menyebut realisasi anggaran program makan bergizi gratis triwulan 1 2026 diperkirakan mencapai 60 triliun rupiah. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode ini. Dalam keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 11 Februari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan realisasi anggaran program makan bergizi gratis hingga akhir triwulan 1 2026 diperkirakan mencapai 60 triliun rupiah.
Ia menilai angka tersebut akan memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode ini. Selain MBG, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus untuk menopang ekonomi, termasuk diskon tarif transportasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 2026. Diskon yang diberikan meliputi kereta api dan angkutan laut sebesar 30%, jasa penyeberangan hingga 100%, serta tiket pesawat sekitar 17 hingga 18%. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan pada Februari 2026 kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat desil 1 hingga 4. Setiap keluarga akan menerima 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng dengan total anggaran mencapai 11,92 triliun rupiah. Tadi dilaporkan juga MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada anggaran realisasi sebanyak 60 triliun dan ini tentu juga akan mendorong stimulasi perekonomian. Estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah 911,16 miliar, di mana APBN-nya 639,86 miliar dan non-APBN 271,5 miliar. Kemudian bantuan pangan akan dibagikan di bulan Februari, itu terdiri dari 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat atau desil 1 sampai 4 dengan anggaran 11,92 triliun. Nah, ini Pemda dan instansi terkait diharapkan untuk bisa menjaga kelancaran logistik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Universitas Islam Bandung dan Institut Teknologi Bandung. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyerukan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menciptakan berbagai inovasi dalam menangani permasalahan sampah di tanah air. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Universitas Islam Bandung atau Unisba dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam peninjauan di kedua lokasi tersebut, Mendiktik Saintek berdialog langsung dengan tim teknis perguruan tinggi terkait aspek teknologi, operasional, biaya, hingga standar lingkungan. Menteri Brian menilai kesiapan sistem perlu terus disempurnakan agar teknologi pengolahan sampah berbasis thermal dan plasma dapat diterapkan secara aman, efisien, dan bisa direplikasi di berbagai daerah. Ia pun menekankan kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat riset, pengujian, dan pengembangan teknologi, termasuk dalam memastikan pengelolaan emisi, efisiensi energi, dan keamanan lingkungan. Maka dari itu, Mendiktik Saintek mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah agar teknologi pengolahan sampah berbasis kampus dapat diterapkan sesuai kebutuhan wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima audiensi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi khususnya terkait afforestation, reforestation, and refrigeration pada 12 juta hektar lahan kritis di Indonesia. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima audiensi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr., periode 2014-2016 pada Senin 9 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi khususnya terkait afforestation, reforestation, and refrigeration pada 12 juta hektar lahan kritis di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang umum PBB di New York tahun 2025 lalu. Melalui caption di sosial media Instagram @raja_antoni, Menhub menyampaikan bahwa menyambut baik seluruh potensi kolaborasi internasional demi kemajuan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Kabinet. Dan saya Selis Reger mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Ruang Kabinet berikutnya.